Diriwayatkan oleh Imam Muslim, memang ada redaksi kata-kata aduwallah. Jadi kalau ada orang Islam menuduh sesama Muslim dengan tuduhan kafir atau bilang musuh Allah, musuh agama, musuh Islam, loh gitu. Itu ngeri sekali, itu masuk dalam bab takfir tadi. Artinya nanti di akhir hidupnya jangan-jangan, loh ini malah benar kata ulama begitu. Orang yang sering menuduh sesama muslim dengan tuduhan kafir itu jangan-jangan nanti di akhir hidupnya malah dia loh yang kehilangan iman, dibuat su'ul khatimah oleh Allah. Akhirnya justru mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Kan lagi rame nih sekarang nih politik, tapi bawa-bawa agama, Gus. Ya kan? Kalau kita nggak ikut mereka, kita dibilangnya musuh Islam, musuh agama. Makanya. Aja janji emang Iya. jadi dia yang punya agama gitu. Iya. Ada Kita aja dunia. kafir lah, inilah. Bagaimana kita sebagai anak muda? Iya, alhamdulillah Iya. berarti saya muda ya. Muda. Gitu dong, kemarin ngatain muda. Kita bersikap Iya. seperti apa? Ya, soal orang bisa bersikap kalau punya landasan pengetahuan atau landasan ilmu ya. Iya. So, kalau landasannya tepat ya sikapnya insya Allah kita harapkan juga tepat gitu. Ya ketika seseorang menuduh Anda musuh Islam, musuh Allah itu ya meskipun nggak soreh ya, itu ya seolah-olah Anda namanya musuh Islam, berarti Anda dianggap tidak Islam gitu loh. Iya. Ujungnya intinya pokoknya kalau nggak sejalan dengan mereka, dengan agenda mereka, pokoknya kita dianggap musuh Allah, kadang dikafirkan dan lain-lain. Ini mengkafirkan sesama muslim itu sesuatu yang sangat-sangat berat di dalam Islam. Maka sejak zaman salafus saleh, sejak Rasulullah SAW sendiri mewanti-wanti, punya wasiat, termasuk nanti para ulama itu menjelaskan dalil ayat Al-Quran, hadis itu kemudian nanti kalau disimpulkan para ulama itu khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, yang bukan Khawarij, bukan Mu'tazilah, yang disebut sebagai Ahlul Bidah itu kemudian mengatakan la nukaffiru ahadan min ahli la ilaha illallah, maksudnya bidzambin yartakibuhu. Orang itu kalau masih ada la ilaha illallah di hatinya, dia mau berdosa apapun nggak boleh dikafirkan. Lalu ada juga redaksi-redaksi lain, misalnya kalau orang tuh masih sholat seperti kita, juga menghadap kiblat-kiblat kita, maka apapun yang engkau anggap tentang dirinya, perasaan kamu tentang dia, mungkin dia mengucapkan sesuatu yang menurut Anda salah, kamu tidak boleh mengkafirkan. Nanti ada juga misalnya redaksi lain dari para ulama itu yang mirip-mirip juga, tapi intinya adalah ketika kamu melihat nih, mencurigai atau mau menuduh seseorang yang menurut Anda barangkali ada 1000 tanda bahwa dia telah kafir, tetapi masih ada satu saja tanda bahwa dia masih Islam. Itu para ulama mengatakan bahwa satu tanda itu mungkin bahkan dengan riwayat yang dhaifah sekalipun, itu saja kamu masih belum boleh mengkafirkan. Intinya urusan mengkafirkan ini memang sangat berat, berhubungan dengan nyawa, keselamatan, kehormatan dan lain-lain. Maka Rasulullah SAW itu banyak sekali misalnya dalam hadis-hadis yang riwayatnya atau redaksinya itu bermacam-macam. Itu hadis-hadis tentang ini sahih, valid, bahwa misalnya ketika Anda seorang muslim menuduh saudara Anda sesama muslim dengan tuduhan kafir atau tuduhan fasik, itu dalam satu riwayat, ternyata dia tidak, yang salah adalah tuduhan kamu, maka tuduhan kafir atau kalimatu takfir itu balik kepada Anda yang menuduh loh. Gitu loh. Nah, soal balik ini artinya apa? Nanti para ulama itu menjelaskan, misalnya yang kembali kepada dia roja'at alaihi itu apa sih maksudnya? Hukum kafirnya ya enggak dong, kalau itu enggak, tetapi adalah dosa besarnya Anda menghukumi kafir itu. Termasuk ada misalnya Imam An-Nawawi itu dalam salah satu wajah mengartikan atau memaknai kembali kepada si penuduh itu artinya begini.
ketika dia itu terbiasa sering mengkafirkan sesama muslim, ditakutkan nanti yaulu ilaihi, yaulu artinya kembali juga, yaulu ilaihi apa? Artinya nanti di akhir hidupnya jangan-jangan, loh ini malah benar kata ulama begitu, orang yang sering menuduh sesama muslim dengan tuduhan kafir itu jangan-jangan nanti di akhir hidupnya malah dia loh yang kehilangan iman, dibuat su'ul khatimah oleh Allah, akhirnya justru mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi makanya para ulama itu banyak, misalnya Imam Syafi'i dan lain-lain terkenal, kalau kamu ingin mati husnul khatimah, maka perbanyaklah husnudzon kepada Allah juga kepada makhluk Allah, termasuk pada sesama muslim. Nah, kebalikannya itu mengkhawatirkan nanti ujung-ujungnya menjadi su'ul khatimah, meninggal dalam keadaan kafir. Nah, ketika kita menuduh orang dengan tuduhan musuh Allah, tuduhan kafir, itu kita bukan hanya suudzon, itu mbahnya suudzon, itu sudah mbahnya suudzon. Lah makanya ada hubungannya tadi, salah satu ulama memaknainya nanti ditakutkan kalau kamu sering-sering mengkafirkan orang, justru kamu nanti di akhir hidup malah dimatikan oleh Allah dalam keadaan kafir. Maka hindari mengkafirkan orang, juga tentu saja menghindari suudzon kepada sesama muslim, kepada manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, soal tuduhan musuh Allah, musuh Islam tadi itu beneran dalam satu riwayat hadis itu ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, memang ada redaksi kata-kata adu Allah. Jadi kalau ada orang Islam menuduh sesama muslim dengan tuduhan kafir atau bilang musuh Allah, musuh agama, musuh Islam loh gitu. Itu yang sekarang menjadi malah jadi jualan. Iya. Orang berpolitik supaya dapat suara banyak, supaya menang, supaya berkuasa, lalu menakut-nakuti orang. Kalau ndak ikut kelompok kita, kamu kafir, kamu musuh Allah, kamu musuh Islam, kamu nggak masuk surga dan lain-lainnya. Ternyata malah justru ada riwayatnya sahih dengan kata-kata adu Allah, memanggil orang atau menuduh orang musuh Allah misalnya. Apapun alasannya, itu ngeri sekali, itu masuk dalam bab takfir tadi. Apapun masalah. Iya, alasannya. Makanya nanti gini, siapa tahu yang boleh memvonis orang itu sudah benar-benar keluar dari Islam? Iya. Disebutnya al-muftin, ada khasatun lil muftin wal qudat. Hanya para mufti dan panel hakim yang itu sudah melalui penelitian yang panjang, yang lengkap, baru 100% orang ini benar-benar sudah keluar dari Islam. Misalnya mendeklarasikan diri bahwa dia keluar dari Islam, bahwa dia tidak percaya bahwa alam semesta ada penciptanya secara sharih begitu ya, yang tidak bisa dimaknai lainnya, ya sudah, itu pun nanti yang mengetok bukan kita, ada tugasnya hakim, ya mufti, para ulama yang sudah memenuhi syarat, gitulah. Jadi memang betul-betul sama sekali tidak boleh dikit-dikit mengkafirkan orang. Bahkan ngeri nanti yang banyak menuduh nanti ujung-ujungnya malah bisa mati kafir loh. Ini ada contohnya, soalnya di dalam sejarah Islam tuh ada contohnya seperti itu. Yang suka menuduh kafir, mencaci maki, ternyata ujung-ujungnya udah mau mati, tinggal berapa tahun, dia murtad. Ya siapa tahu. Makanya kita selalu berdoa, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, semoga ya hati kita tetap ditetapkan di dalam keimanan, di dalam Islam. Kita akan tidak pernah tahu, maka kita berdoa. Selain berdoa, berusaha, yakni dengan cara apa? Selalu husnudzon kepada manusia, kepada Allah, termasuk diantaranya tidak mudah mengkafirkan orang. Nah, Ibnu Taimiyah itu punya logika asik tentang ini. Ya beliau tentu baca hadis-hadis itu semua, terus masih ditambahin. Beliau mengatakan begini, di akhir surat Al-Baqarah itu kan yang biasanya tahlilan, pernah tahlilan enggak? Itu kan ada doa. Jadi itu ayat itu memang kata Rasulullah SAW tidak diberikan kepada umat lain, tidak diberikan pada nabi lain, hanya kepada umat Rasulullah SAW. Yang di ujung ketika kita tahlil, ya Allah tu'akhirna in nasina wa akhtana dan lain-lain. Itu Ibnu Taimiyah bilang ayat ini dalam riwayat yang sahih isinya doa. Ya Allah, kalau kami bersalah ya jangan dihukum ya. Kalau kami ini lupa, tolong ampuni. Dan ini dalam riwayat sahih dikatakan doa umat Islam ketika mengucapkan ini itu semua diijabai dan dijawab iya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kamu dari golongan la ilaha illallah gitu loh, maksudnya Ibnu Taimiyah itu
meskipun dia berdosa dan lain-lain, apapun dosanya, sebesar apapun, tidak bisa dikeluarkan dari Islam. Bahkan menurut beliau, di ayat ini diampuni. Lah orang Allah saja mengampuni dosanya, kok kamu mengkafirkan? Itu pertama. Kedua, belum tentu tuduhan kamu itu benar. Jangan-jangan justru kamu yang tidak beres. Kamu punya nafsu kekuasaan, orang yang nggak mau dukung, padahal dia orang soleh, orang baik, beragama dengan lurus dan benar. Justru kamu kafirkan karena nggak setuju. Walau ini sudah double kalau begitu. Kalau Ibnu Taimiyah tadi kan bilang, misalnya orang benar-benar dia maksiat, dosa, itu saja nggak boleh dikafirkan. Ahlussunnah wal Jamaah itu seperti itu. Maka sangat monggo lah kita berpolitik, apa ya, politik hak semua orang, partai itu apa, tetapi jangan kemudian menggunakan cara-cara yang bisa memecah belah persaudaraan umat Islam, juga memecah belah persaudaraan sesama bangsa, bikin kacau, bikin ketakutan, ketegangan, ancaman. Alhamdulillah min dzalik. Hidup ya jangan gitulah. Kalau sudah itu pelanggaran berat, tetapi tidak seberat tubuh kita.